Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan yang cukup berbahagia ini, setelah atau sebelumnya kita menghadapi suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berjalan sampai dalam batas waktu yang belum bisa kita tentukan. Karena semua itu tergantung sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Mungkin ini adalah pertemuan pertama ya. Waktu kita memasuki musibah COVID ini pertama ya. Pertemuan itu silaturahim. Ya, pertama. Sudah berjalan. Alhamdulillah. Karena memang kajian-kajian Islam tidak boleh terhenti walau apapun penyebab dari itu, selama kita dapat melaksanakannya sesuai dengan protokol-protokol tertentu. Seperti sekarang ini, protokol kesehatan. Kita jaga walaupun kita dalam masjid, tetap saja yang namanya virus bisa akan menular. Sekalipun kita di dalam rumah Allah. Lihat saja pada waktu orang menunaikan ibadah haji. Jangan disangka bahwa setan tidak ada di sekitar Ka'bah. Ya. Atau pada saat kita melontar. Pada saat kita melontar itu kan seolah-olah kita melontar setan. Tapi pulang dari haji malah ada yang setan. Tambah jadi tingkahnya. Memang haji itu ada dua macam. Ada yang mabrur, ada yang mardud. Mabrur yang diterima oleh Allah, mardud yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu menjadi ciri khas tentang adanya mabrur itu harus kita mengikuti bagaimana tata cara yang dilaksanakan oleh Rasulullah tanpa kita tambahi ataupun tanpa kita kurangi. Yang kita kenal dengan istilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat saja pada waktu di dalam Masjidil Haram, kita berada di sekitar Ka'bah. Orang sikut menyikut. Lomba berlomba. Antara satu dengan yang lain saling mendahului, ingin menyelesaikan secepat-cepatnya tanpa peduli. Apakah dia itu melakukan dengan tata cara yang benar atau dengan tata cara yang dilarang oleh Nabi. Dia lakukan aja. Karena dia tidak mendapatkan keterangan-keterangan sebelumnya tentang mengenai masalah ini misalnya. Ya. Seperti dia mensikut, sikut menyikut, tarik menarik. Kadang-kadang orang yang sudah akan mencium Hajar Aswad itu ditarik kepalanya. Bahkan wanita ditarik jilbabnya. Kalau dia mencium agak lama saja, jilbabnya ditarik oleh mereka. Orang dari seluruh penjuru dunia datang ke sana. Nah, berarti kan setan itu kan ada di dalam Masjidil Haram.
Yang saya tahu dari hadis Rasulullah SAW, setan itu baru pergi dari kita saat kita mengangkat takbiratul ihram pada waktu mau sholat. Berarti secara tersirat Rasulullah mengatakan sebelum kamu sholat, setan itu datang menggoda kamu. Lebih dahsyat lagi godaan dia, supaya kita tidak menegakkan sholat. Kita dengar azan, kadang-kadang ada yang mengatakan nanti dulu, dan seterusnya. Masih lama. Begitu pula mau sholat Jumat. Turun ke sholat Jumat, nanti saja. Waktunya kan nanti sudah ada tertentu nanti. Khutbah dimulai. Nanti kalau dekat-dekat nanti habis khutbah, aku baru datang ikut sholat. Katanya. Ada yang kayak begitu. Penundaan yang kayak begini ini sudah merupakan godaan dari setan. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, waktu seseorang mengangkat tangan takbiratul ihram, maka setan berlari secepat-cepatnya dan sejauh-jauh. Pertanyaan kita, apakah setan itu akan terus lari dan kemudian menjauh dari kita? Tidak. Begitu cepat dia pergi, meninggalkan kita sewaktu kita sudah mengangkat tangan takbiratul ihram, begitu cepat pula dia datang menggoda kita. Sehingga ada yang kadang-kadang sudah hampir sholat selesai, datanglah setan. Tadi kurang sujud ini. Baru sujud satu kali nih tadi katanya. Hanya dia ragu. Nah, yang tidak mengerti, dia batalkan sholatnya. Dari yang mengerti, dia lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa setan waktu kita mengangkat tangan itu, kata Rasulullah, setan itu lari secepat-cepatnya dari kita. Karena sebelumnya memang dia akan menggoda kita terus-menerus dengan bermacam-macam cara. Supaya bagaimana penundaan sholat, bahkan kita tidak sholat. Bukan sedikit, bukan? Ada kaum muslimin yang tidak melakukan sholat, kan? Tidak sedikit jumlahnya. Nah, oleh karena itu, waktu kita mengangkat tangan Allahu Akbar, berarti kita tidak bisa digoda lagi oleh dia karena kita sudah masuk dalam sholat. Yang terpenting bagi dia jangan sampai kita masuk dalam sholat ini. Tapi kalau sudah angkat tangan Allahu Akbar, takbiratul ihram, berarti tidak bisa lagi dia goda. Orang ini sudah masuk dalam sholat. Tapi bukan begitu saja dia tinggalkan kita. Tidak begitu nanti kita lengah dalam sholat, begitu cepat dia datang. Ya. Entah dalam membaca ayat, entah dalam karena rakaat kita. Ya. Atau bacaan yang lain yang kita anggap merupakan bacaan rutin. Bahkan ada yang ragu, tadi sudah Fatihah apa belum? Maka Ibnu Jauzi mengatakan, kalau ada yang mengatakan dia lupa Al-Fatihah, maka lebih baik dia tidak usah sholat. Ya. Sampai yang lain protes sama Ibnu Jauzi. Kenapa kau katakan begitu? Ya. Bagaimana dia mungkin bisa sholat kalau seandainya Al-Fatihah dia tidak ingat? Itulah jawaban Ibnu Jauzi. Tema kita pada pagi ini adalah mengenai masalah yang berhubungan dengan kezaliman. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berhubungan dengan zalim ini dalam berbagai macam versinya, situasinya. Begitu pula di dalam hadis qudsi. Bahkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Kezaliman ini bahasa Indonesianya adalah aniaya. Jadi penganiayaan ini dalam berbagai macam versi, ya, di mana menurut
ahli bahasa dan ulama, zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebagai contoh mudah saja, yaitu kita sholat pakai kopiah hitam di masjid, sholat Jumat. Kadang-kadang ada yang mengangkat lututnya sebelah. Kemudian diambil kopiahnya, dia taruh di lututnya. Kopiah itu tempatnya di mana seharusnya? Di kepala. Nah ini kalau di kepala letaknya kopiah itu adil. Wad'u syai' fi mahalli, itu adil. Tapi wad'u syai' fi ghairi mahalli itu zalim. Ya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kacamata kan kita letakkan di mata. Kadang ada yang meletakkan kacamata ini di atas ubun-ubunnya. Baru dia cari ke sana kemari kacamatanya. Ya, sampai marah-marahi cucunya segala macam. Ternyata cucunya bilang, lah itu di atas kepala kakek itu apa itu? Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Begitu pula hal-hal yang lain, seperti tukang kayu. Meletakkan pensil di mana? Kupingnya. Lagi dia butuh betul, ternyata pensilnya nggak ada. Cari ke sana kemari tidak ketemu. Tanya temannya, hanya mana pensil saya? Itu di kupingmu itu apa? Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestinya pensil itu diletakkannya di tempat yang sebaik-baiknya lah. Supaya dia tidak cari-cari lagi tempatnya. Jangan dipindah-pindah. Nah ini bahaya kezaliman ini. Memang banyak disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim dan hadis qudsi, bahkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan zalim menurut para hukama itu adalah ahli filsafat Islam. Ya. Itu ada 3. Para hukama ini diantaranya sebagian para hukama membagi zalim itu dalam 3 bagian. 1, bagian yang paling besar, kemudian yang kedua pertengahan, yang ketiga adalah yang kecil. Bagian pertama itu adalah syirik, kufur, nifak. Inilah salah satu yang disebutkan dalam masalah syirik. Ini adalah di dalam surah 31 ayat 13. Di mana Allah berfirman, Luqman berkata, Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun alim. Jadi sebelum ajaran apapun yang disampaikan kepada anaknya, lebih dulu Luqman menyampaikan kalimat ini pada putranya. Wahai putraku yang kucintai, jangan kau sekutukan Allah. Berarti tauhidkan Allah. Jangan sekali-kali kau sekutukan Allah dengan apapun juga. Karena kesyirikan itu adalah la zulmun azim. Kesesatan yang sangat besar. Jadi 3 yang saya sebutkan tadi itu diantaranya. Ya. Itu merupakan bagian dari kezaliman, bukan sebaliknya. Bukan kufur yang menyebabkan orang menjadi zalim, bukan. Bukan syirik menyebabkan orang jadi zalim, bukan. Tapi orang zalim itu yang melakukan kesyirikan, kekufuran, dan kenifakan. Jangan sampai terbalik. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama adalah kezalimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman manusia kepada Allah seperti yang saya sebutkan tadi, syirik,
Ya, kufur dan nifak, munafik. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, kezaliman manusia dengan sesama manusia. Di antaranya apa? Takabur, sombong. Kemudian yang kedua, melanggar janji. Yang ketiga bisa terjadi adalah yang membuat huru-hara di tengah masyarakat. Ini kezaliman manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri. Silahkan dibuka potongan ayat surah 35, ayat 32. Di mana di sana disebutkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum zalimun li nafsi. Situ ada 3 bagian disebut oleh Allah. Tapi yang sesuai dengan tema kita ini adalah wa minhum zalimun li nafsi. Sebagian mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Seperti apa? Seperti minum minuman keras. Bahkan bisa terjadi sebagai suatu alasan. Meminum minuman keras ini bisa terjadi sebagai suatu alasan terhindar dari hukum atau sanksi. Sebelum dia membunuh orang, dia minum dulu 1 teguk. Sehingga pada waktu dicek, dia seolah-olah mabuk. Padahal dia cuma sekedarnya saja. Asal mulutnya berbau minuman keras. Apakah bisa dituntut dalam hukum? Orang mabuk. Mungkin bisa. Tapi mungkin juga tidak bisa. Ya. Jadi itu paling membahayakan bagi dirinya sendiri. Bahkan bagi keluarganya. Tentu saja minuman keras itu kan harus dibeli dengan uang. Ya kalau yang diminumnya itu jenisnya ya seperti kuntilanak. Tidak terlalu mahal harganya. Apa itu? Kuntul. Kuntul apa kuntil? Jenis minuman keras. Tapi kalau yang sudah namanya whisky. Ya. Dan yang sama dengan itu yang didatangkan dari luar negeri, harganya cukup mahal. Kadang-kadang uang untuk bayaran sekolah pun dipakai. Itu juga dalam hal ini termasuk juga perzinahan. Itu zalimul li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Banyak jenisnya. Ya, yang dilakukan oleh manusia dalam penganiayaan terhadap dirinya sendiri. Jadi sumber dari segala kezaliman ini sebenarnya memang datangnya dari menganiaya diri sendiri ini. Ini sumbernya. Terjadinya penganiayaan kepada orang lain itu kan bersumber dari diri sendiri. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Semisalnya dia tidak melakukan perintah Allah. Yang dilakukannya adalah larangan Allah. Ini kategorinya digolongkan kepada fasik.
Berapa banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan fasik di dalam Al-Quran. Ya. Perintah Allah tidak dikerjakan, tapi larangan Allah justru dilakukan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sesuai dengan tema kita, yaitu tentang akibat kezaliman, kita lihat. Ya, karena sesuai dengan waktunya, ya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran bisa kita lihat. Satu diantaranya adalah, silakan dibuka, pada surah Al-Baqarah 152. Bisa terjemahkan, Dek? Al-Baqarah 152. Tanpa subur aja badannya ya, Pak Ustadz. Iya, iya, atau yang lain aja. 152. Ya, kufur. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua, termasuk fasik. Al-Baqarah 59. 2 ayat 59. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Sudah ketemu, Pak? 59. Ayat 59. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'. Ya, fasik. Seperti yang kita katakan tadi, khasnya fasik itu adalah perintah tidak dijalankan, larangan justru dilaksanakan. Contoh kecil saja, misalnya, ada 2 orang ngomong-ngomong di warung kopi, di kampung. Kita sana cerita sini, kisah sana, kisah sini, masuk masalah sholat. Begitu azan, yang satu langsung bilang, ayo kita sholat ke masjid. Yang satu bilang, enak-enak aja. Nanti aja lah, katanya. Loh, kamu ke masjid itu, kamu tahu nggak rukun sholat itu? Ya tahulah, walaupun aku tidak hafal semua. Tidak harus hafal baru melakukan sholat, bukan? Yang penting sholat dulu. Ya. Yang satu bilang, aku hafal. Malah dia yang nggak sholat ini. Aku hafal itu rukunnya, katanya. Apa rukun yang pertama? Kata yang mau ke masjid ini. Wah, dia sebutlah satu. Menghadap kiblat. Ya. Sampai yang terakhir adalah salam. Lalu yang satu bertanya, kenapa
Apa kamu tidak sholat? Nah, itu yang belum katanya. Ya. Dia hafal rukun sholat. Tapi sholat tidak dilakukan. Apa ini bukan kefasikan? Ya. Hal-hal yang seperti ini bisa saja terjadi pada siapapun. Kecuali pada orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian ayat yang ketiga. Kita cek. 6 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Nauzubillahi min dzalik. Dimusnahkan pada saatnya nanti sampai ke akar-akarnya. Maka itulah para pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah beramanah 100 tahun yang lalu kira-kira. Kalau kita banyak bertanya sekarang ini, kenapa masalah bencana ini silih berganti turun terus menerus, seolah-olah tidak berhenti-hentinya. Ya. Beliau mengatakan sebabnya kezaliman. Kezaliman yang berkuasa itu menyebabkan penderitaan demi penderitaan terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di negara kita, coba lihat. Di antaranya apa? Ya, longsor. Kemudian banjir. Gunung Merapi. Tsunami. Terus datang. Nah, sekarang ini musimnya banjir, khususnya di Jawa ya. Kalau kita lihat di TV. Tapi di tempat kita Kalimantan Timur ini, ya Balikpapan termasuk sekitarnya ini, mungkin ada juga yang berupa puting beliung. Atau tanah yang retak. Ya. Terbelah. Kok bisa tanah bisa terbelah? Oh, jangan heran, karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terjadinya tsunami, pelajari saja ayat Al-Quran. Ya. Di antaranya firman Allah yang menyatakan bahwa sesungguhnya gunung itu bergerak. Jangan kamu menyangka bahwa gunung itu diam, jamidah. Wahiyya tamurru marras. Sebenarnya kata Allah, gunung itu bergerak seperti awan yang sedang berarah. Nah, bukankah teori ini ditemukan oleh manusia pada akhirnya? Adanya lempengan yang bergerak. Yang bujur dari sana dan banyak sekali tempatnya. Yang paling banyak dilewati, lempengan ini yang bergerak ini di mana? Kayaknya Kalimantan nggak kena katanya ya. Yang di laut itu. Tapi bisa saja terjadi nanti suatu saat. Kalau Allah menghendaki. Teori adalah manusia, tapi penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak menyangka COVID ini kapan berhentinya. Kapan selesainya? Itu manusia. Tapi kalau Allah ingin mengatakan, kembalilah engkau ke tempat. Mungkin Allah merasa sudah cukup cobaan yang diberikan kepada umat manusia. Akibat apa? Kesombongan mereka. Kezaliman-kezaliman mereka lakukan. Bukankah mereka memerangi bangsa sendiri? Ya. Apalagi kalau sampai-sampai terjadi bangsa kita sendiri kita perangi, sedangkan bangsa yang lain datang ke tempat kita. Harta kekayaan negara ini, suatu negara misalnya, diangkut ke luar negeri semuanya. Sedangkan bangsanya sendiri yang menderita masih terlalu banyak untuk dijumlahkan jumlahnya. Tenaga kerja banyak sekali di Indonesia sebagai pengangguran.
Tapi kenapa tenaga asing yang dipakai? Akhirnya rakyat sendiri itu mengalami kemiskinan, hidup dalam keadaan penderitaan. Seperti salah seorang di antaranya yang menemui seorang khalifah, itu Khalifah Al-Mansur. Dia bercerita, kamu yang menyebabkan kezaliman terjadi di negeri ini. Orang ini sedang berdoa di sisi Ka'bah. Khalifah sedang melakukan tawaf. Dia mendengar kalimat. Di antaranya adalah penyebab dari kezaliman ini adalah Khalifah sebagai pemimpinnya. Sakit hatinya sampai di tempat di Darun Nadwa. Dia suruh pembantunya pengamannya untuk mencari orang ini dan memanggil. Dia sebutkan macam cerita. Sampai akhirnya kezaliman yang dia lakukan itu adalah begini katanya. Yang kamu lakukan itu adalah, saya pernah mendengar ada suatu kerajaan di Cina sana katanya. Yaitu rajanya terkena penyakit tuli. Tidak bisa mendengar. Kemudian raja ini bersedih, berduka, menangis. Maka datanglah menteri-menterinya menanyakan, apakah karena engkau kehilangan pendengaran itu yang menyebabkan engkau menangis? Wahai raja, bukan. Bukan karena aku kehilangan telingaku. Karena apa? Karena mataku masih melihat. Maka mulai hari ini, umumkan kepada rakyat. Yang biasanya mereka mengadu kepadaku setiap hari, berduyun-duyun untuk menyatakan keluhan-keluhan mereka terhadap kezaliman-kezaliman yang terjadi. Sekarang aku tidak bisa mendengar. Tapi aku menangis bukan karena aku kehilangan pendengaran. Karena aku masih mempunyai mata bisa melihat. Maka umumkan kepada rakyatku seluruhnya. Bahwa sesungguhnya jangan ada rakyatku yang memakai baju yang berwarna merah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sang raja ini, istilahnya apa ya? Turun ke bawah. Lihat keadaan rakyatnya. Apa ada yang pakai baju merah? Kalau ada, maka dia tahu bahwa ini orang yang sedang terzalimi. Coba bayangkan. Itu di negeri yang kata orang ini yang duduk tadi di pinggir Ka'bah, di sisi Ka'bah. Ini raja ini adalah raja musyrik. Tapi dia sangat memperhatikan rakyatnya. Bagaimana engkau sebagai sepupu Rasulullah? Kau tidak peduli terhadap mereka rakyatmu. Kau kumpulkan duit mereka, harta mereka. Tapi kau tidak bagikan kepada mereka. Kau batasi istanamu dengan tembok-tembok yang tinggi. Sehingga mereka tidak bisa menemuimu. Itulah kehebatan khalifah-khalifah dulu, Pak. Ya. Di antaranya ada satu khalifah, Harun al-Rashid. Sebelum dia berbicara kepada rakyatnya, dia temui dulu ulama. Maka itu keluar ada satu hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang mengetuk pintu umara, maka berarti ketidakberesan terjadi di negara itu. Kalau ulama mengetuk pintunya umara, terjadi tidak sekarang? Ulama mendatangi umara. Berarti minta fasilitas atau apa itu tidak tahulah saya. Ya. Negara itu baik kalau seandainya umara yang mendatangi kepada ulama. Maka Harun al-Rashid selalu akan memberikan sesuatu kepada rakyatnya, minta nasihat dulu kepada ulama. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini
bisa menyadarkan kepada kita khususnya. Jangan sekali-kali kita bersikap zalim. Karena Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, ya. Ya ibadi, inni haramtu nafsi 'alal zalim. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman itu terhadap diriku sendiri. Faharamtu 'alaikum, dan aku juga mengharamkan perbuatan zalim kepada kalian. Fala tadzalamu, kata Allah. Maka janganlah kamu saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Hadisnya panjang, tapi patokannya di sini. Allah sebagai penguasa alam semesta raya dengan segala isinya, tidak ada satupun yang tersembunyi di bawah penglihatan pengetahuan Allah. Kalau Allah ingin bersifat zalim, bisa saja dilakukan. Tidak ada yang dapat mencegah. Tapi Allah mengharamkan dirinya untuk membuat kezaliman. Haramtu 'ala nafsi zulman. Aku haramkan kepada diriku sendiri untuk melakukan kezaliman. Haramtu 'alaikum, dan aku haramkan kepada kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat kezaliman di antara kalian sendiri. Oleh karena itu Rasulullah sekecil-kecilnya tetap beliau menjaga. Barangkali kita pernah mendengar hadis ini disampaikan para hadis kita. Ya, Rasulullah itu kalau pulang di tengah malam dari peperangan, beliau tidak langsung pulang ke rumah. Beliau singgah di masjid. Beliau bermalam di masjid. Pernah enggak kita dari bepergian jauh datang pada waktu tengah malam? Nginap di masjid aja. Barangkali masjid tarbiyah bisa menyediakan kamar itu, Pak. Ya. Jangan pulang dulu ke rumah. Kenapa? Jangan kamu pulang ke rumah dulu, kata Rasul. Sebelum kamu tahu bahwa istrimu siap menerima kamu. Nah, dijaga oleh Rasulullah. Sekecil-kecilnya jangan sampai kezaliman terjadi pada istrinya. Nah, kalau kita juga memaksa pulang dari bepergian jauh, bahkan Rasulullah pulang dari perang, tidak pulang ke rumah langsung. Bermalam di masjid. Kalau orang sekarang barangkali, wah kebetulan itu. Ya, nggak pulang ke rumah, nginap di hotel aja sudah. Itu ya, alasannya orang sekarang. Tapi Rasulullah mengatakan sampai istrimu siap menerima engkau. Karena kalau kita memaksa juga pulang tengah malam, kita gedor juga rumah kita. Kita ketok juga pintu rumah kita. Sampai istri kita keluar, kemudian penampilannya, astagfirullah. Ini rupanya perempuan yang aku nikah ini. Pakaian gak karu-karuan, rambut semeraut, muka mengkerut, ya macam-macam lah. Ya Allah, kenapa aku nikah dengan perempuan ini? Nah, suara yang seperti ini bukankah merupakan kezaliman terhadap sang istri? Siapa yang salah? Yang salah adalah kita yang datang. Sampai istri kita siap menerima kita, barulah kita diizinkan Rasulullah untuk pulang. Dan begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Ya. Jaga diri kita dari kezaliman, walau sekecil apapun juga. Jangan sampai kita menzalimi siapapun juga. Bahkan hewan pun bisa menyebabkan. Terakhir, bukankah kita pernah mendengar ada kisah dua wanita, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Ya, yang masuk surga itu apa? Yang masuk surga itu adalah pada waktu dia melihat anjing yang sedang kehausan. Kemudian dia lihat di tebing itu, begitu curamnya, jauh-jauhnya itu jurang, di sana baru terdapat air. Anjing ini sudah hampir mati karena kehausan. Dia turun, sedangkan dia juga haus. Dia minum sebanyak-banyaknya. Lalu untuk atas bagaimana? Dia buka sepatunya. Dia isi dengan air. Merangkaklah dia ke atas. Begitu sampai di atas, dia kasih dengan anjing itu. Padahal dia juga haus lagi. Tapi dia tahu dia sudah minum di bawah tadi.
Nah sekarang setelah sampai di atas, ternyata anjing itu sudah hampir mati. Dia berikan. Akhirnya anjing itu pun pergi. Kalau orang Arab bilang, ya, wala salam wala kalam. Ya, anjing itu pergi tanpa bicara apapun. Terima kasih kan enggak. Langsung pergi aja deh. Wala salam wala kalam. Ya. Makanya saya pikir kalau kita pengajian ini, pertemuan kita ini berkala Pak, ya. Karena memang sesuai dengan keadaan kondisi kita, pakailah pepatah bahasa Arab. Apa? Zurhibban tazdad hubban. Ya. Bertemulah kalian jarang-jarang. Maka pasti akan semakin bertambah-tambah rasa cinta kalian. Betul enggak? Tanya itu orang-orang yang dulu bekerja di perusahaan itu. Yang di lokasi-lokasi. Pulang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Begitu dia pulang hanya libur 1 minggu. 1 pekan. Luar biasa 1 pekan itu dia gunakan bermesraan dengan istri dan keluarganya. Ya kan? Betul Pak? Nah itu. Yang kita ketemu setiap hari. Wah ini uang iki meneh. Uang iki meneh. Wah. Itu dia lagi. Loh itu suaminya malah. Ya. Itu karena mungkin terlalu seringnya kita bertemu. Tapi lebih baik orang Arab ini mengatakan zurriban tazdad hubba. Ya. Ada lagi nanti wanita yang diceritakan masuk ke dalam neraka. Kalau ini tadi masuk ke surga dia wanita ini. Ya, yang memberi minum anjing. Yang satunya adalah dia pelihara kucing, dia tidak kasih makan, dia siksa. Sampai akhirnya kucing itu mati. Apa kata Rasulullah? Neraka bagi dia. Jadi inilah sifat kezaliman manusia. Bisa berdiri antara mereka sendiri, tapi bisa juga mereka lakukan kepada binatang. Dan Allah, serta utusan yang kita cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memiliki kasih sayang ya, kepada siapapun juga. Sekian dulu, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.